warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabea. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi di hari ini dalam proses pembelajaran. Tetapi mendahului semuanya itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di pagi ini kita akan belajar masih tetap dengan tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, dan pembelajaran keempat dengan muatan SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Baik anak-anak, di pagi ini sebelum kita belajar, mari sama-sama kita lakukan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah anak-anak, untuk memperjelas proses pembelajaran kita di hari ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai dengan interval nada. 2. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. 3. Setelah menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi, siswa dapat menentukan perkiraan isi teks non-fiksi berdasarkan kata kunci dari judul teks non-fiksi. 4. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan masa pubertas dalam perkembangan manusia. Dan yang kelima, setelah menjelaskan masa pubertas dalam perkembangan manusia, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pada laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Nah anak-anak, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut. Pada gambar berikut terlihat jelas bahwa ada 3 orang anak yang sedang peduli dengan lingkungan. Ketiga orang tersebut adalah Siti dan teman-temannya, di mana mereka sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekolah. Anak-anak, setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Nah anak-anak, masih ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Nah anak-anak, apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Untuk itu, perhatikanlah penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut ini. Anak-anak, tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Untuk itu, mari anak-anak perhatikan tangga nada mayor berikut ini. Anak-anak, untuk memahami interval, kamu harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut.
Ya, kita lihat di sini ada 3. Yang pertama, deretan nada-nada atau naik turun dari setiap tangga nada. Contohnya C ke D, D ke E ke F ke G ke A ke B ke C ke B ke A ke G ke F ke E ke D, dan D ke C. Dan yang kedua, jarak antara nada satu ke nada lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor yaitu C ke D, D ke E ke F ke G ke A ke B, dan B ke C adalah 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, dan 1/2. Yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada lainnya. Misalnya, dalam tangga nada C mayor, nada C ke C langkah ke-1, C ke D langkah ke-2, dan C ke E adalah langkah ke-3. Anak-anak, interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh jangka, C ke D dalam tangga nada C mayor. D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekon. Interval selalu dibatasi oleh 2 nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal dan diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Urutan tangga nada C mayor yaitu C, D, E, F, G, A, B, dan C. Nah, anak-anak, C ke C adalah langkah ke-1 yang disebut prim. C ke D adalah langkah kedua disebut sekon. C ke E adalah langkah ketiga yang disebut terts. C ke F adalah langkah keempat disebut kuart. C ke G adalah langkah kelima yang disebut quint. C ke A adalah langkah keenam disebut sexts. C ke B adalah langkah ketujuh disebut septim. Dan C ke C adalah langkah ke-8 yang disebut oktav. Nah, anak-anak, kita dapat memperkirakan isi sebuah teks dengan membaca judulnya. Teks terbagi menjadi 2, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi berisi karangan seseorang berdasarkan imajinasinya. Contoh, novel, cerpen, dan hikayat. Sementara yang dimaksud dengan teks non-fiksi yaitu berisikan fakta-fakta. Contohnya, berita, artikel, dan jurnal. Judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci berguna untuk panduan dalam menentukan isi teks.
Setelah mengetahui isi teks, kita dapat menyampaikan isinya melalui lisan ataupun tulisan. Selain itu, kita juga dapat menentukan isi teks dengan pertanyaan. Anak-anak, sekarang coba anak-anak dengarkan bacaan berikut ini. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Pada masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga ke masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Sementara masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contohnya, yaitu melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Contoh sikap peduli terhadap lingkungan antara lain: 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Yang ketiga, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Dan yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan adanya sikap tersebut, maka generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga, di mana hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon yang asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global yang dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, ada juga dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih yang sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli lingkungan sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat di sekitar untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Sehingga dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian dari remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini?
Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Semua manusia akan mengalami masa pubertas dalam hidupnya. Masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan, seperti perubahan fisik dan tingkah laku. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh hormon yang terdapat di dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Masa pubertas dialami pada masa remaja. Menurut WHO, masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Nah, anak-anak, pada masa pubertas, organ reproduksi manusia akan mengalami perkembangan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, di mana mereka akan mengalami perubahan fisik yang cepat dan bertahap. Laki-laki maupun perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Selain perubahan fisik pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Pada saat pubertas, umumnya kita berkeinginan mencoba hal baru. Tingkah laku manusia pada saat masa pubertas juga mengalami perubahan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu proses pembelajaran kita. Ingat, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.